Ustadz, mohon nasihatnya agar bisa menjaga pandangan di zaman fitnah ini dan ancaman kelak di akhirat bagi yang tidak bisa menjaga pandangan. Para ulama berkata, "Ithnani la yashba'an." Ada dua yang tidak pernah kenyang. Al-ainu minan nazar, mata tidak pernah kenyang melihat. Wal lisanu minal kalam, dan lisan tidak pernah kenyang berbicara. Allah menciptakan mata untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat dan mulia. Dan Allah tidak menciptakan mata itu agar dengannya kita berbuat maksiat kepadanya, dengan cara dilayangkan pandangan itu kepada tempat-tempat yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dilihat. Saya setuju dengan saudara kita yang bertanya, zaman ini zaman fitnah. Walaupun bukan hanya zaman ini zaman fitnah, zaman-zaman terdahulu dan zaman yang akan datang juga zaman fitnah. Yang perlu kita ketahui adalah ada orang yang bisa menjaga dirinya dari fitnah itu, sementara ada orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah itu. Permasalahannya bukanlah di zamannya, namun permasalahannya ada pada hati orang itu. Di dalam biografi Buya Hamka, kalau itu sahih daripada biografi dari yang diceritakan tentang beliau, di dalam perjalanan pulang haji di atas pesawat bersama jemaah haji yang bersama beliau, ada yang berkata, "Buya, di Mekah saya bertemu wanita pelacur." Kata Buya Hamka, "Saya di Indonesia, di Jakarta tidak pernah bertemu wanita pelacur." Subhanallah. Ini Jakarta penuh dengan fitnah. Kenapa beliau tidak pernah bertemu dengan fitnah itu? Fitnah perzinahan dari wanita-wanita yang menggoda beliau untuk berzina. Karena pandainya beliau menjaga diri dari tempat-tempat fitnah itu. Oleh karena itu, perkuat benteng iman dan perkuat ketakutan kepada Allah dan azab dan murka-murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa membentengi mata kita dari maksiat yang ditawarkan setiap hari gratis. Namun gratis di baliknya ada adab yang sangat dahsyat. Selalulah letakkan di pelupuk mata Anda firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur itu, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mata kalian dan jaga kemaluan kalian. "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian. Dan menundukkan pandangan tidak hanya ketika Anda sedang di pasar, tidak hanya ketika Anda sedang berada di jalanan. Menundukkan pandangan termasuk dari aurat yang ada di televisi, dari aurat yang ada di koran, dari aurat yang ada di majalah. Antum kira menundukkan pandangan itu hanya di pasar? Anda salah. Dan ketahuilah bahwa sumber dosa mayoritas berasal dari mata
Oleh karena itu orang yang tidak peduli kepada dosa, maka dia tidak peduli kepada matanya. Namun orang yang takut kepada dosa akan takut kepada mata dan dosa-dosa yang ada di mata. Lihatlah, ketika Allah melarang zina, Allah melarang titik pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum. Lihat, ketika Allah melarang zina, Allah melarang pintu pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Ingatlah saudaraku, apabila mata Anda lepaskan untuk hal-hal yang diharamkan Allah, itu akan membuat salat Anda tidak khusyuk dan akan membuat Anda tidak bisa tahajud, dan akan membuat Anda tidak bisa menuntut ilmu dengan baik, dan akan membuat Anda akan membuat Anda kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an dan mempertahankan hafalan Al-Qur'an. Sa'altu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Aku bertanya kepada Waqi', kata Imam Syafi'i, buruknya hafalanku, dan Imam Waqi' mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia berkata kepadaku bahwa cahaya Allah adalah ilmu. Ia mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Berkata Yahya Ibnu Abi Katsir, wa haramun 'alal ilmi an yadkhulal qalba idza kana fihi al-ma'asi. Maka tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam hati manakala hati itu dipenuhi oleh maksiat. Lebih daripada semua perkataan Imam Syafi'i dan Imam Yahya bin Abi Katsir tersebut adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Manakala takwa ada di dalam hati, ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Namun manakala hati dipenuhi maksiat, ilmu akan menghindar dari hati tersebut. Kalau antum memang ingin belajar, menimba ilmu agama dan membenahi agama Anda, yang paling penting jauhi maksiat. Dan maksiat yang paling gampang di zaman kita adalah maksiat melalui mata. Susah, Ustadz. Kalau mudah semua orang akan beriman. Justru karena susah itulah kita harus berusaha dan berjuang. Dan keseriusan kita terlihat dari perjuangan kita untuk ghaddul basar. Wallahu a'lam.